begitu, mari kita mulai videonya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sifat gas ideal. Di sini, partikel gas akan bergerak tersebar merata. Jadi, sifat gas ideal pertama adalah terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul yang tersebar merata di suatu ruang tertutup dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa partikel bergerak dengan kecepatan dan arah siaran, sehingga memiliki energi tinggi. Yang ketiga, setiap kali mereka bergerak secara acak, mereka mengikuti hukum Newton yang pertama. Di sini kita bisa lihat terjadinya tumbukan antar partikel gas dengan dinding atau terjadi kolisi, sehingga terjadinya tumbukan lenting sempurna. Yang kelima adalah gaya tarik-menarik antar partikelnya diabaikan karena terjadi tumbukan lenting sempurna saja. Yang terakhir adalah ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antara partikel-partikelnya. Selanjutnya kita akan membahas 3 hukum, yaitu hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Di sini kita akan menggunakan simulasi untuk ketiga hukum ini. Di sini ada termometer untuk melihat temperatur dan ada barometer untuk melihat tekanannya. Sekarang mari kita masuk ke pengertian hukum Boyle. Hukum Boyle atau isotermal berasal dari kata thermal. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum ini dipengaruhi oleh suhu atau temperature. Hukum Boyle menyatakan bahwa jika suhu gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Mari kita masuk ke simulasinya. Di sini kita akan mencoba untuk menaikkan volumenya dari 3 liter menjadi 6 liter. Oke, di sini volumenya udah 6 liter ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak banyak terjadi tumbukan atau collision. Kenapa? Karena dia banyak ruang untuk bergerak. Jadi membutuhkan banyak waktu untuk bertumbuk dengan satu sama lainnya. Di sini tinggal kita pencet calculate. Di sini kita bisa lihat bahwa tekanannya lebih rendah karena tidak banyak terjadi tumbukan. Jadi terbukti bahwa tekanannya berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan simulasi dan terbukti bahwa tekanannya berbanding terbalik dengan volumenya, kita bisa mendapat rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, atau V1 sama dengan P2 dikali V2 per P1. Yang kedua adalah hukum Charles Gay-Lussac atau biasa disebut proses isobarik. Barik memiliki arti tekanan, berarti bisa kita simpulkan bahwa hukum ini dipengaruhi tekanan. Hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Mari kita buktikan menggunakan simulasi. Untuk hukum Charles, kita bisa mulai dengan meningkatkan suhunya dari 0 derajat Celcius ke 100. Ini akan meluaskan volumenya atau expand the volume, dan gasnya akan menguap. Jadi, jika temperatur atau suhunya meningkat, volumenya juga akan membesar. Sini bisa kita pencet calculate. Nah, ini hasilnya. Suhunya berbanding lurus dengan volume. Nah, kalau kita naikin temperaturnya, volumenya juga akan meningkat. Ini ada hubungannya dengan thermal expansion atau ekspansi thermal, yaitu apapun yang bertambah besar atau panjang, volumenya akan meningkat. Jika kita lihat pada simulasi berikut, bisa kita ambil bahwa hukum Charles Gay-Lussac itu terbukti benar. Kita juga bisa mendapat rumusnya, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, atau V per T jika dia konstan, di mana V adalah volume gas dan T adalah suhu mutlak. Yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac atau proses isohorik. Proses isohorik adalah proses di mana volumenya akan tetap konstan. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam ruang tertutup konstan,
tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Kalau begitu, mari kita gunakan simulasi. Lalu kita bisa pencet calculate. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tekanannya meningkat ya. Jadinya semakin tinggi suhunya, semakin tinggi tekanannya. Kesimpulan dari hukum ini adalah semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi tekanannya. Dari simulasi tadi, kita bisa mendapat rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau P1 dikali T2 sama dengan P2 dikali T1. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang teorema ekipartisi energi. Untuk mengawalinya, apa sih teorema ekipartisi energi itu? Teorema ekipartisi energi adalah sebuah rumusan mengenai pembagian energi secara merata. Bunyi dari teori ekipartisi energi yaitu, jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak T, maka setiap derajat kebebasan suatu partikel memiliki kontribusi 1/2 K dikali T pada energi rata-rata partikel. Untuk rumusnya, energi kinetik sama dengan F dikali setengah K dikali T, di mana F adalah derajat kebebasan, K adalah tetapan Boltzmann, nilainya 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, dan T adalah suhu mutlak dengan temperatur Kelvin. Perlu diketahui bahwa ekipartisi energi bergantung dengan derajat kebebasan dan juga berhubungan dengan rumus E sama dengan energi mekanik, di mana EM sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, di mana EP nilainya 0, yaitu energi diam. Nilai derajat kebebasan tergantung dengan atom senyawanya, yaitu monoatomik dan diatomik yang akan saya bahas setelah ini. Molekul monoatomik adalah ion yang terbentuk dari atom tunggal, dan molekul gas monoatomik hanya melakukan translasi saja, yaitu berpindah tempat. Sedangkan diatomik adalah molekul yang mengandung 2 atom dan juga melakukan translasi dan rotasi. Nilai derajat kebebasannya 5 dan 7. Tetapi 7 hanya dipakai jika melakukan gerakan vibrasi. Untuk monoatomik, nilai derajat kebebasannya 3, jadi rumusnya adalah energi kinetik sama dengan 3/2 dikali K dikali T. Untuk rumusnya, sebenarnya sama dengan monoatomik, bedanya di nilai derajat kebebasannya saja. Sekarang saya akan membahas tentang energi dalam ideal. Apa sih energi dalam gas ideal itu? Energi dalam gas ideal merupakan jumlah total seluruh energi kinetik gas ideal yang berada dalam ruang tertutup. Untuk rumusnya, U sama dengan F/2 dikali N besar dikali K kali T, atau F/2 dikali N kecil dikali R kali T. U adalah simbol dari energi dalam gas ideal. N besar adalah jumlah partikel, N kecil itu mol, dan R adalah tetapan gas ideal di mana nilainya adalah 8,31 dikali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Perlu diingat, jika di soal tidak diketahui nilai R, maka nilainya menjadi 8,31. Di energi dalam gas ideal, terdapat pembagian untuk rumus di energi dalam gas diatomik, karena bergantung dengan nilai suhunya. Sedangkan untuk monoatomik, hampir sama dengan rumus ekipartisi monoatomik. Bedanya di penggunaan N besar atau N kecil. Jadi, rumusnya adalah 3/2 N besar dikali K dikali T, atau 3/2 dikali N kecil dikali R dikali T. Perlu diingat bahwa pemakaian N besar atau N kecil bergantung dengan soal.
Sekarang, kita coba satu contoh soal. Di sini diketahui suatu gas monoatomik sebanyak 0,2 mol berada dalam ruang tertutup pada suhu 47 derajat Celcius. Berapakah energi dalam gas tersebut? Cara menjawabnya, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui di soal tersebut. Di soal diketahui ada mol sebanyak 0,2 mol dan juga suhunya 47 derajat Celcius. Perlu diingat bahwa suhu dalam teorema ekipartisi energi perlu diubah ke bentuk Kelvin, karena Kelvin adalah suhu mutlak. Di sini yang ditanya adalah U, yaitu energi dalam gas. Untuk penggunaan rumusnya, kita perlu memerhatikan soal, karena di sini yang diketahui adalah mol, maka kita menggunakan rumus 3/2 N kecil dikali R kali T. Nilai F-nya 3 karena suhu yang diketahui adalah 320 Kelvin, jadi suhunya termasuk rendah. Lalu kita masukkan data-datanya ke rumusnya. Dan untuk nilai R adalah 8,31 karena tidak diketahui di soal. Lalu kita masukin aja ke rumusnya, jadi U sama dengan 3/2 N kecil dikali R kali T sama dengan 3/2 dikali 0,2 dikali 8,31 lalu dikali 320. Hasilnya adalah 797,76 Joule. Demikian penjelasan kami, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Thank you, goodbye.